Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai memahami pesan teks sastra berbentuk teks aural. Tapi sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berkenalan terlebih dahulu yuk. Perkenalkan, nama saya Salimatul Azra dengan NIM 11230183000122. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta semester 5. Nah, tadi kan kita akan membahas mengenai memahami pesan teks sastra berbentuk teks aural. Di sini ada definisi teks aural. Apa sih teks aural itu? Teks aural adalah teks yang disampaikan atau diterima melalui pendengaran, seperti cerita, puisi, dongeng, atau drama yang dibacakan atau didengarkan. Dalam konteks sastra, teks aural bisa berupa dongeng, cerita pendek yang didengarkan, atau puisi yang dibacakan. Kemudian ada ciri-ciri teks sastra aural. Yang pertama ada berbentuk audio atau didengar. Yang kedua, mengandung nilai estetika dan pesan moral. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang kaya dengan imajinasi dan ungkapan khas sastra. Dan yang terakhir, sumber penghayatan cerita dari intonasi dan ekspresi suara. Kemudian ada tujuan memahami pesan dalam teks aural sastra. Ada 3 poin. Yang pertama, mengidentifikasi isi dan tema utama cerita atau puisi. Kemudian menangkap pesan moral atau nilai yang ingin disampaikan oleh pengarang. Ketiga, menanggapi isi teks dengan tepat berdasarkan interpretasi pendengar. Contoh teks aural sastra seperti apa ya? Nah, di sini ada contoh teks aural sastra. Contohnya, pada suatu pagi, seekor burung pipit menemukan anak ayam yang tersesat. Anak ayam itu tampak ketakutan. Burung pipit itu lalu menuntunnya kembali ke kandang. Ibu ayam sangat berterima kasih atas kebaikan burung pipit. Sejak hari itu, mereka menjadi teman baik. Dari pesan cerita tersebut, kita bisa dapatkan pesan atau amanatnya, yaitu kita harus saling menolong, berbuat baik, membuat orang lain senang, dan kita bisa berteman dengan siapa saja. Lalu ada cara memahami pesan teks aural sastra, yaitu fokus mendengarkan secara aktif dan penuh perhatian. Kemudian catat poin-poin penting dari cerita atau puisi yang didengarkan, identitas karakter, latar, dan konflik jika ada. Kemudian respon dengan menceritakan kembali isi atau menyampaikan pendapat. Kira-kira apa saja yang manfaat memahami teks aural sastra? Nah, manfaat memahami teks aural sastra bisa meningkatkan kemampuan mendengar dan memahami konteks bahasa sastra. Selanjutnya, memperluas wawasan budaya dan moral, dan bisa melatih kemampuan interpretasi dan apresiasi sastra secara langsung. Jadi dari materi yang kita pelajari, kesimpulannya, teks aural adalah teks yang disampaikan melalui pendengaran seperti dongeng, puisi, atau cerita yang dibacakan. Memahami pesan teks aural sastra melibatkan kegiatan menyimak secara aktif, mengidentifikasi kosakata baru, menemukan ide pokok, dan menangkap pesan moral yang terkandung dalam teks tersebut. Proses ini tidak hanya meningkatkan kemampuan mendengar dan pemahaman, tetapi juga melatih siswa untuk menginterpretasi dan mengapresiasi karya sastra secara lisan. Dengan pemahaman yang baik, siswa dapat menemukan makna dan nilai-nilai yang bermanfaat dari teks aural dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Semoga kalian semakin pintar dan semangat ya. Jangan lupa tetap berbuat baik dan terus berlatih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.